Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman dari segi market cap-nya ya, di sini ada sedikit penurunan nih, yang tadinya tadi siang itu berada di area 2,35 triliun, kali ini berada di area 2,33 triliun, berarti ada penurunan sekitar 20 billion ya. Sedangkan kalau kita mengacu pada Bitcoin dominansnya teman-teman, ya juga mengalami kenaikan. Yang tadi siang berada di area 51,9, kali ini udah berada di area 52,1. Fire and greed-nya masih stabil dalam kondisi extreme greed. Dan kalau kita lihat kinerja dari beberapa altcoin teman-teman, termasuk Bitcoin ya, masih aman di level 61.000 something ya. Altcoin juga ya bisa kalian lihat sendiri lah ya, untuk beberapa altcoin teman-teman setelah mengalami pump yang cukup signifikan. Tentunya di sini beberapa altcoin juga mengalami penurunan atau koreksi, atau alias sebagian orang ambil untung gitu ya. Nah, di sini ada sedikit informasi tentang Bitget Price, teman-teman. Cuman sebelum lanjut kita lihat dari real chartnya terlebih dahulu, di mana sebenarnya kalau kita lihat real chart daripada si Bitget Price, dia sudah breakout dari trendline yang kita beri teman-teman, yang kita buat ya, yang garis merah ini. Coba kita ganti garisnya ya biar lebih jelas gitu loh, ganti hijau mungkin. Nah, hijau udah ada. Oke, apa? Kuning nggak kelihatan, biru. Oke ya. Nah, yang kita beri warna biru ini teman-teman. Jadi dia sudah breakout ya di area tersebut teman-teman, dan bisa dikatakan dia menyentuh di range harga sinilah ya, di area 2 kepala 2an, tepatnya di area kepala 227 ya, 27 kalau ya 27an teman-teman. Habis itu dia terjadi yang namanya rejection atau koreksi ya, karena memang di situ dia nyentuh di area mana, di area supply yang cukup kuat. Yang penting dia nggak masuk lagi ke dalam line ini teman-teman. Dan coba kalau kita turunkan ke time frame 4 jam, kelihatan nggak ya? Oke, jadi ya seperti biasa teman-teman ya, ketika dia habis breakout dari line yang mungkin trend line yang kita buat gitu teman-teman ya, biasanya dia akan cenderung mengalami koreksi ya. Mungkin koreksinya bisa sampai di area sini teman-teman ya, area sini, untuk melakukan kembali kenaikan. Jadi simpelnya seperti ini teman-teman ya, simpelnya loh, kita ambil simpelnya. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, kita gambarkan biar simple, biar enak gitu ya. Mungkin seperti ini teman-teman ya. Dia naik, nah dia naik, maka dia akan terjadi yang namanya koreksi dulu. Mungkin sampai di range ini sebelum dia meneruskan kenaikannya lagi. Kurang lebih mekanismenya seperti itu teman-teman ya. Dan semoga saja realitanya juga seperti itu. Karena saya yakin nih bull run yang akan datang ini nanti teman-teman ya, Brace ini juga akan mendapatkan momentumnya, yang dimana dia pasti bakal mengalami pump juga. Apalagi dia belum terdaftar di seperti Binance, Kraken, Coinbase ya, dia belum masuk ya. Banyak juga yang bertanya, bang ini Brace ini gimana nggak naik-naik ya. Kemarin sempat ikut momentum kenaikan juga, dan bagi teman-teman yang udah taking profit ya, saya ucapkan selamat. Intinya apa, kita nggak usah terlalu tamak teman-teman. Kita punya target nih, semisal kita punya 500 juta koin Brace, kita punya target 1 rupiah gitu ya. Oke lah, kita 200 juta ditargetkan ke 1 rupiah. Lantas 300 jutanya kemana bang? 300 jutanya bisa buat kita bermain scalping. Dalam artian gini, ketika ada kenaikan seperti ini ya kan, kita bisa jual gitu teman-teman. Kita bisa jual ya, ketika ada koreksi kita bisa masuk lagi secara tidak langsung. Itu kalian menambahkan nilai value kalian nantinya ya, seperti itu. Mantap jiwa. Nah, ini dari tim Brace langsung teman-teman, dimana memahami lonjakan harga token Brace. Oke, ini dari tim Brace, dari akun resminya, dimana ada 5 poin ya. Poin pertama adalah lonjakan harga Brace baru-baru ini didorong oleh kombinasi fundamental yang kuat dan dinamika pasar. Komitmen proyek kami terhadap inovasi, kemajuan pembangunan yang solid, dan kemitraan strategis telah berkontribusi pada momentum peningkatan ini. Oke, poin keduanya, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya kan, meningkat adopsi dan kegunaan token kami dalam ekosistem kami telah memainkan peran penting dalam mendorong permintaan dan meningkatkan kepercayaan investor. Itu adalah salah satu pemicu kenaikan daripada Bitget Price. Nah, saat kami terus memperluas kasus penggunaan dan integrasi kami, proposisi nilai bridge menjadi semakin jelas. Oke, poin ketiganya, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya,
Selain itu, tren pasar dan berkembangnya industri yang lebih luas juga mempengaruhi kenaikan harga daripada BRAS. Jadi, meningkatnya minat terhadap keuangan terdesentralisasi DeFi dan sentimen bullish secara keseluruhan dalam ruang kripto telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi apresiasi token kami. Yang keempat, teman-teman, di mana selain itu keterlibatan aktif dan dukungan dari komunitas kami yang dinamika telah berperan penting dalam mendorong harga BRAS. Antusiasme dan keyakinan terhadap visi proyek kami mendapat tanggapan positif kalangan investor berkontribusi terhadap lonjakan harga saat ini. Oke. Jadi poin kelima juga teman-teman ya, yang dimana kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan memberikan nilai kepada komunitas kami. Selagi kami terus melanjutkan lintasan yang menarik, kami menghargai dukungan yang berkelanjutan dan menantikan kemajuan lebih lanjut yang akan menetapkan keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan token price. Nah, di sini pun dari BitGetBrass sendiri teman-teman ya, dia nge-tweet juga memanggil semua pengembang. Oke ya, jadi developer gitu ya kan. Apakah Anda siap untuk bergabung dengan komunitas blockchain yang dinamis dan inovatif? Tidak perlu mencari lagi, blockchain BitGet kami sedang mencari pengembang berbakat untuk menjadi bagian dari ekosistem kami yang berkembang gitu ya. Inilah alasan Anda harus bergabung dengan kami. Jadi di sini ada beberapa alasan teman-teman ya. Sekitar 5 alasan lah ya, 5 alasan di mana kalian harus funds transaksi. Oke, kita bahas aja ya. Alasan yang pertama teman-teman ya, stabilitas dan kecepatan daripada blockchain POI yang kami tawarkan. Jadi blockchain daripada BRIS ini bergerak di sektor POI ya. Nah, kami menawarkan kecepatan transaksi secepat kilat, menjadikannya ideal untuk aplikasi kinerja. Yang kedua adalah interoperabilitas, mentransfer aset dan informasi dengan mulus antara blockchain kami dan jaringan lain, membuka banyak kemungkinan untuk proyek Anda. Yang ketiga, kalau kita lihat bersama-sama, dukungan komunitas, bergabunglah dengan komunitas pengembang yang beragam dan suportif, di mana kolaborasi dan berbagai pengetahuan merupakan inti dari budaya kami. Oke, yang kelima adalah yang keempat ya, peluang inovatif, fleksibilitas blockchain POI. Kami memungkinkan Anda menjelajahi batas-batas baru dalam aplikasi. Jadi intinya dari tim BRIS ini sedang menggait para pengembang untuk bergabung ke dalam ekosistem daripada BitGetBrass. Semakin berkembang ekosistemnya, maka untuk masa depannya juga akan semakin bagus gitu teman-teman ya. Salah satu trik atau cara untuk mengembangkan blockchain BRIS yang cukup mantap jiwa juga ya. Dan perlu kalian ingat juga teman-teman, ini dari tim BRIS sendiri ya, masa lalu yang indah telah kembali, di mana pemasaran besar-besaran dirancang untuk bull run ini. Nah, kalau menurut statement ini kayaknya bull run tahun ini teman-teman ya, atau bull run siklus ini gitu kan. BRIS ini akan melakukan yang namanya sistem marketing cukup besar-besaran untuk menggait para investor baru masuk. Salah satunya yang kita bahas di awal tadi, mencari pengembang-pengembang yang ingin bergabung ke dalam blockchainnya BitGetBrass, ke dalam ekosistemnya gitu ya kan. Itu adalah salah satu marketing untuk mengembangkan ekosistem daripada BitGetBrass juga. Dan semoga saja teman-teman menyambut bull run ini big burn segera terjadi gitu harapannya ya, karena itu akan sangat-sangat menarik ke depannya teman-teman. Dan buat kalian semua, jangan maulah jual murah gitu teman-teman ya, kita tunggu saja gitu sampai 2025. Saya kira ATH juga akan terbentuk kembali teman-teman, syukur-syukur bisa ke Rp1 gitu ya kan. Itu adalah harapan daripada komunitasnya, apalagi nanti ketika Bitcoin mulai menunjukkan kekuatannya. Semoga saja listing dari beberapa platform exchange besar seperti Binance, Coinbase, Kraken ya, dan beberapa platform lainnya segera tercantumkan. Harapannya seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang BRIS ya, dan semoga bermanfaat. Salam cuan.